Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menterapi Bapak Agus. Beliau dulunya pernah terindikasi atau terkena COVID ya, terpapar COVID sewaktu bekerja di Inggris. Setelah dirawat, alhamdulillah melalui proses termasuk proses ruqyah melalui video call, alhamdulillah atas izin Allah beri kesembuhan dengan cepat. Cuma kata beliau pasca COVID, pasca sembuh dan pulang dari Inggris, badan masih terasa lemah. Dan apalagi yang dirasakan? Ya, kalau yang dirasakan sih ya, karena terjadi penyumbatan darah di pembuluh ya, jadi di paha ini masih sering sakit terutama pada malam hari. Yaitu kalau waktu udara dingin ya. Kemudian sesekali juga masih sering sesak nafas ya, karena untuk pemulihan luka di paru-paru juga tentunya butuh waktu yang lama. Jadi masih sering ngos-ngosan. Juga kalau waktu kita tidur itu juga napas masih ini ya, jadi Sesak ya? pakai mulut ya, jadi nggak bisa Ya, langsung hidung ya? hidung itu nggak bisa, jadi napas pakai mulut. Jadi karena kita bernapas pakai mulut kan akhirnya mulut kita ini kering. Mulut kering, akhirnya ada dahak juga gitu. Kalau pagi seperti ada dahak nyangkut di tenggorokan itu. Dan juga sesekali itu terasa sakit kepala ya, sampai bisa beberapa hari gitu. Yang pasti ya sebenarnya kalau untuk proses pemulihannya sudah cukup signifikan ya. Kalau sekarang mungkin sudah bisa dikatakan 80%. Hanya saja dalam melaksanakan kegiatan atau kita kerja apa itu masih cepat lelah. Tentunya itu sih. Nah, jadi tapi untuk dari sana katanya masih dokternya masih ini ya, masih suka kontak-kontak gitu, ngasih nanya kabar atau bagaimana? Ya, kalau dokter masih sering telepon, jadi menanyakan untuk perkembangannya bagaimana, kesehatannya bagaimana, untuk gejala-gejala yang dirasakan seperti di kaki atau apa. Karena untuk pasien COVID sendiri itu ya yang pasti terjadi itu pembekuan darah. Jadi secara medis kita juga dipaksa untuk mengkonsumsi obat pengencer darah, yaitu yang obatnya juga cukup mahal, itu satu paket tuh 500.000 tuh obatnya untuk pengencer darah. Karena sekarang sih ya kita tiap pagi melaksanakan kegiatan, yang penting cari keringat, berjemur, ya alhamdulillah gitu. Untuk perkembangannya juga ya lumayan. Setelah ini pasca COVID kesembuhan pemulihan kemarin di terapi sambil dibekam, gimana setelah waktu? Jadi mungkin kelelahan, terus itu bagian betis urat kan terasa kaku dan sebagainya, terus di terapi bekam sama dipijat, yang dirasakan bagaimana? Ya kalau untuk dirasakan ya cukup enak ya. Kemudian untuk gejala penyumbatan darah tadi seperti di pembuluh vena ini sekarang sudah nggak ada lagi. Yang tadinya kan kaki kan bengkak, kalau kita dingin capek itu bengkak, sekarang nggak lagi sih. Oke, kalau gitu kita langsung terapi aja ya. Jadi ini terapi rutin, bisa dikatakan 1 bulan atau 2 bulan sekali pasca sembuh dari dinyatakan negatif oleh dokter yang ada di Inggris ya. Bismillah teman-teman, silakan diikuti video dari saya ya. Jadi nanti kalau ada yang ditanyakan silakan di kolom komentar. Yang belum subscribe silakan subscribe, dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya agar video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Oke, kita lanjut
terapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadep sini dulu, kita pelemasan otot dulu. Dulu berat badan berkurangnya, hilangnya berapa kilo dulu? Sampai 20 kilo. 20 kilo ya pas kena COVID. Sekarang udah normal lagi ya, bukan normal, berat badannya semakin ini. Ini sini. Oke. Oke, satu lagi. Boleh tidur terlentang dulu di sini. Kita cek kakinya. Kaki masih bagus, normal, tingginya sama. Ini kita lakukan pelemasan otot dulu supaya tidak kaku sebelum terapi selanjutnya ya. Jadi kita lemasi otot-ototnya. Buat teman-teman yang baru bergabung silahkan diikuti video ini. Oh ya teman-teman, ini saya sekarang berada di daerah Waijepara, Lampung Timur ya, sedangkan saya sendiri domisili di Pandeglang. Kita dapat undangan dari saudara-saudara kita yang di Lampung untuk menterapi. Ada beberapa pasien yang sudah ditangani, mulai dari stroke, saraf kejepit, dan kemarin saya menterapi seorang pimpinan kepala cabang Bank Syariah yang beliau juga terkena COVID juga, terindikasi COVID, dan setelah dinyatakan negatif, badan masih untuk pemulihan masih perlu waktu. Jadi badan setelah rasa lemah dan sebagainya. Jadi memang gejala-gejala COVID itu meskipun sudah dinyatakan negatif belum bisa kembali normal 100% ya, butuh waktu. Nah, ini kita akan melakukan pelemasan otot-otot di bagian pena dan bagian kaki, karena ini yang sering dirasakan di belah sini kaku katanya. Kita bisa menggunakan minyak zaitun untuk supaya lebih ini ya, atau bisa dengan minyak dengan cream massage. Nah ini agak sakit dirasakan kalau untuk otot yang kaku sampai di bawah sini, di bagian paha, otot bagian paha. Teman-teman silahkan diikuti videonya sampai dengan selesai. Nanti kita tanyakan pasca terapi yang dirasakan
ada perubahan atau tidak. Ini di bawah bagian tempurung ya. Kita tarik perlahan-lahan. Nariknya bisa ke samping. Ini masih terasa kaku ya di otot bagian paha, ligamen. Akan diperhatikan dengan detail. Kalau ingin dipraktekkan, untuk teman-teman mungkin ada yang dirasakan keluhan bagian otot sakit waktu duduk, ini bisa dilakukan cara yang sama seperti yang saya lakukan. Ini agak terasa sakit. Nah nih ototnya masih apa ya, merengkel kalau kata bahasa Jawa, orang Jawa. Ada tarikan kencang. Panas. Nah ini kita lakukan pemijatan di bagian atas tempurung, tapi untuk bagian tempurung lutut ini jangan lakukan penekanan. Penekanan ada di bagian sebelah sini. Di sini penekanannya, di sini agak diangkat, di sini boleh ditekan lagi. Jadi karena ini bahaya ya bagian tempurung itu. Nah, ini tekan, kita diangkat, sini boleh ditekan lagi. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, kita sama-sama belajar. Bisa, kalau ada yang perlu ditanyakan boleh ditanyakan di kolom komentar.
Jangan lupa di like dan share sebanyak-banyaknya agar video ini bermanfaat untuk teman-teman, keluarga yang lainnya. Nih, sudah mulai kendor ya. Dampak kencangnya otot bagian paha dan betis ini bisa terasa merembet kemana-mana ya, bisa ke pinggang, kaki bisa terasa, bisa kram, sering kram. Ini disebabkan salah satunya penyebabnya karena kekencangan bagian otot ya, ada yang terketarik. Oke. Ya, kedengaran ya suara truk truk. Ini bisa jadi disebabkan dari pernah kesleo di bagian ankle. Nah itu perbaiki sekalian. Untuk yang cedera ankle bisa lakukan dengan pemijatan-pemijatan di bagian sebelah sini. Perlahan aja, putar di area mata kaki bagian luar. Terus putar ke sini. Ini sudah mulai hilang suaranya. Lemesin aja, jangan dikakukan. Seperti yang tadi, kita di sini lakukan pemijatan di bagian titik-titik jalur otot yang kaku.
sakit nih ya, agak ngilu-ngilu. Ditahan nanti lama-lama juga hilang rasa sakitnya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, bisa diperhatikan video ini, ikuti sampai selesai. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Ini hari ketiga saya berada di Lampung. Hari pertama penanganan yang terkena stroke. Terus ada yang cedera akibat bermain badminton di bagian skapulanya. Hari kedua kemarin kita tangani, ada yang saraf kejepit, dan juga ada yang datang dari metro, datang sini jauh-jauh. Beliau mengalami sakit di bagian dada tembus ke punggung. Itu dirasakan sudah 5 tahun lebih. Setelah kita terapi, beliau mengatakan katanya sih terasa lebih ringan, sakitnya agak berkurang ya, walaupun belum sembuh 100%. Karena itu sudah lama sekali, perlu terapi lanjutan lagi. Tarik lagi bagian di bawah lutut, pelan-pelan, boleh tekanan jangan terlalu berlebihan penekanannya. Tarik ke bawah ya, tangan seperti ini. Kalau sebelah kiri, lihat jempolnya di belah sini, di tangan sini, tarik aja pelan-pelan. Ini terasa sakit ya. Akan diperhatikan. Ini gerakan-gerakan ini untuk memperbaiki atau mereposisi tulang-tulang yang bergeser, baik dari bagian pinggang ya. Kalau ada terasa sakit pinggang, bisa lakukan gerakan-gerakan semacam ini, bisa dilakukan putaran-putaran semacam ini ke kanan dan ke kiri, bisa 15 kali, hitungan 15 kali. Kembali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 juga cukup. Oke, angkat agar
sini yang kencang, bisa ini nanti ditarik dia akan kencang, tapi nanti setelah ini terasa nyaman ya. 1, 2, 3, 4, lemas, terasa tertarik di bagian paha dan pinggang ya. 1, 2 tuh, rasakan kesakitan. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, satu lagi. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Oke. Sekarang balik badan, tengkurap. Masih di bagian kaki ya. Relax. Relax. Lemas. Pas ya, licin. Nah, ini uratnya sudah mulai yang tadi seperti kusut, sudah mulai rapi. Bisa lakukan, teman-teman bisa melakukan ini, tekan bagian sebelah sini, ini bagian sini, tekan, boleh pakai jempol kalau posisi jempol, atau bisa pakai yang jari sebelah kanan ini, bisa jari tengah, tekan, ini diputar-putar. Ini buat penanganan juga untuk teman-teman yang sulit duduk waktu sholat, sulit waktu tahiyat, duduk di antara dua sujud. Yang terasa sakit ini bisa dilakukan dengan gerakan-gerakan semacam ini ya, teman-teman. Oke, kita pijat juga di bagian telapak kaki ya, bisa dengan jempol, bu jari ya, tekan 2 ke sini, agak majuan sedikit, oke ya, bu jari tekan, bisa juga dengan kepalan tangan.
Nah, semacam ini. Pelan-pelan aja, penekanannya jangan terlalu berlebihan. Terus bagian dalam sini kita tekan. Ya. Buat teman-teman, bantu terapi holistik Banten untuk supaya lebih banyak yang melihat dengan melakukan subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar banyak teman-teman yang bisa terbantukan, yang punya keluhan-keluhan bisa kontak ya di deskripsi atau di banner YouTube ada nomor HP-nya. Yang mau terapi panggilan bisa hubungi kontak tersebut, atau mau tanya-tanya juga boleh. Bisa juga dengan komen di kolom komentar dari video-video yang saya share ini. Bantu support terus supaya saya bisa menampilkan, mengupload video-video yang bermanfaat agar banyak saudara-saudara kita yang terbantukan. Setidaknya bisa mengurangi mengurangi dengan melakukan terapi-terapi mandiri, mengurangi keluhan-keluhan. Nah ini oke, satu lagi. Di sebelah kiri lebih kencang deh ini. Ini ya. Nah, ini memang kelihatan lebih bengkak ini. Kita pijat pelan-pelan aja, jangan terlalu melakukan penekanannya, jangan terlalu berlebihan. Semacam ini. Sama seperti yang sebelah kanan tadi, kita tekan sebelah sini ya, titik ini. Tekanannya jangan terlalu kencang, putar. Balik lagi. Oke.
Kepalanya di kepala, bagian kepala aja, dadanya jangan pakai bandang. Miring, nah gitu. Tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut, habis. Nah, tak. Oke, tarik nafas lagi, buang, habis. Ya, ini punggungnya ya menonjol. Bisa kita lakukan dengan cara gerakan sebelah tangan ini pelan-pelan. Tekan aja. Karena tadi yang dikeluhkan napasnya seperti terengah-engah ya, napas terengah-engah, sulit bernapas di bagian hidung. Ini kita lakukan penotokan di bagian punggung ya, totok punggung. Kita cari sini. Titiknya bisa dilakukan semacam ini, putaran-putaran. Kita lemasin dulu. Tarik ke samping ya, dari tengah dorong ke samping. Lakukan massage putaran ya, macam ini, diperhatikan agar peredaran darah yang menyumbat bisa teratasi.
sini tekuk. Kita ambil skapula, kita tekan bagian jalur skapulanya. Ini buat teman-teman yang tangannya sering kesemutan, pegal-pegal, bisa lakukan hal yang semacam ini. Di bagian telapak, ya bukan telapak, di bagian skapula atau centongan ya, tekan ke arah atas, ambil lagi dari bawah, tekan ke arah atas, ambil lagi, tekan. Oke. Satu lagi. Dekat. Oke, karena nggak ada kameramen ya, kita sendiri aja, jadi nggak bisa detail. Ini kita tekan sini, bagian sini, skapula, dorong perlahan-lahan. Untuk yang sering mengalami dada sesak, tangan sering kesemutan, biasanya kalau ada cedera di bagian belikat ini tembus kerasa ke depan, arah jantung atau paru-paru, bagian dada. Selanjutnya kita lakukan pressure lagi. Kita ambil, lakukan dorongan ya, pakai jempol kanan kiri, jangan pas di tulang belikatnya, jangan pas di tulang punggungnya, tapi di samping kanan kirinya ya. Tekan, seperti ini supaya tidak terasa capek tangannya. Kita tekan dengan badan, dorongannya dengan badan kaki. Saya lakukan beberapa kali. Dorong lagi. Oke, selanjutnya kita pijat bagian pinggang. Ini untuk keluhan-keluhan yang sering sakit pinggang, saraf kejepit, bagian pinggang. Bisa lakukan semacam ini caranya. Ada seperti ada gerenjel-gerenjel ya, urat. Kita dorong aja, lakukan pijatan. Ini tadi
Dia bagian punggung sini, bagian di sini dekat rusuk ini tadi nonjol, sekarang sudah mulai rata ya, sama. Ada sedikit lagi, bila kita tekan sini. Orang mulai dari servikal ke arah lumbar. Bisa dengan tangan dikepalkan. Ya, kita penekanannya bukan pakai tangan ya, tapi pakai badan. Hati-hati, pelan-pelan, jangan sampai meleset. Buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah bergabung, jangan lupa di like. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Lakukan juga pemijatan remeset semacam ini ya. Pakai siku. Saya balik sebelah sini, belakangnya lupa dikasih rumah, zaitun, bisa message. Ya, sebelah sini. Lakukan bisa 5 atau sampai 10 kali. Kondisional ya. Dirasa cukup. Oke, sekarang ke bagian pinggang, arah pinggang sama.
selanjutnya kita lakukan ya pijatan dengan pengepalan, tangan dikepalkan di semacam ini. Tekanannya jangan terlalu kencang, level 1 atau level 2. Ini untuk fungsinya atau gunanya untuk mengendurkan otot-otot yang masih kencang di bagian bokong. Dukung terus channel Terapi Holistik Banten untuk mendapatkan info-info terapi. Teman-teman bisa sama-sama belajar dengan menyimak video yang saya share. Bisa untuk melakukan terapi mandiri ya, keluarga. Oke, satu lagi dari sebelah sini. Oke, kita lakukan pijat di bagian bokong. Ya, lakukan dengan ini ya. Jadi bukan tenaganya bukan di tangan tapi dari badan kita. Tekan supaya nggak cepat capek. Bisa juga dengan tangan mengepal. Selanjutnya kita cek di sini bagian pinggang apa masih ada yang ototnya atau saraf-sarafnya masih ada yang selanjutnya kita lakukan ya, kakinya diangkat seperti begini. Satu lagi. Cukup. Tangannya ke belakang. Pegang tangannya. Pegang, tangan pegang. Sini sini. Nah. Jangan ditahan ya, diikuti aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang miring sini ke samping, kanan ke kiri boleh.
Lurus, lurus, jalannya lurus. Yang ini bawah lurus, lurus. Sekarang duduk. Mulai menghadap sana. Tangan di leher. Masih di leher kan? Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Masuk, masuk. Bawah dikit, bawah dikit. Selanjutnya kita akan massage bagian kepala. Telentang, silakan. Lakukan. Pertama pakai tali jari ya, tekan di tengah, tarik ke samping, tekan lagi, tarik ke samping. Tarik pelipis. Lalu tekan ambil dari sini, mulai dari tengah-tengah, pelipis tarik ke atas, tarik lagi, tekan lagi, tarik, tekan lagi, tarik. Yang jelas kita dekatkan. Tekan, tarik, tekan, tarik, tekan, tarik. Jangan lupa pakai minyak zaitun atau krim massage yang lainnya boleh. Sekarang kita tarik dari sini.
lebih terasa nyaman. Gimana sekarang yang dirasakan? Kalau kepala ya agak enteng lah. Ini masih belum belum kelihatan kalau sekarang ya, baru selesai. Iya. Oke, ya teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar video ini bermanfaat, dan bantu terus para penterapis yang ada di seantero agar lebih banyak yang tersehatkan melalui terapi-terapi sehat terus, tanpa obat, tanpa jimat, tanpa jampi-jampi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.